Pemirsa, merawat gigi dan mulut menjadi garda terdepan untuk menjaga kesehatan. Namun sebagian orang menganggap perawatan gigi dan mulut memerlukan biaya yang tinggi. Untuk menangkis hal itu, Devia Aesthetic Dental and Implant Center menginisiasi kegiatan bakti sosial yang rutin dimulai sejak tahun 2020. Minimnya akses untuk mendapatkan layanan kesehatan gigi menjadi penyebab kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dalam merawat gigi. Hasil riset kesehatan dasar Riskesdas 2018, 93% anak Indonesia usia dini mengalami prevalensi gigi berlubang dan hanya 7% anak Indonesia yang bebas dari karies gigi. Dari rasa keprihatinan ini, Devia Aesthetic Dental and Implant Center menginisiasi sebuah kegiatan bakti sosial dengan konsep yang berbeda setiap tahunnya. Tahun 2024 sendiri, Devia Aesthetic Dental and Implant Center berkolaborasi dengan Persatuan Dokter Gigi Indonesia atau PDGI Cabang Jakarta menggelar bakti sosial bertajuk Senyum Sehat Keluarga Indonesia di Plaza Tenggara Gelora, Bung Karno, Jakarta Pusat. Bakti sosial ini dihadiri oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Pemirsa, bisnis klinik gigi terus berkembang pesat seiring dengan inovasi teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat. Untuk tetap kompetitif, penting bagi pemilik klinik untuk mengikuti tren bisnis terbaru yang sedang berlangsung seperti digitalisasi layanan hingga teknologi perawatan gigi. Lantas, sejauh apa klinik telah siap beradaptasi dengan perubahan ini? Saat ini telah hadir bersama kami di studio Berita 1 PIK 2, Ibu Dr. Gigi Devia Linda, owner Devia Dental Clinic. Terima kasih dokter sudah hadir, apa kabar? Kabar baik. Kalau dokter Gigi beda senyumannya ya, apa rahasianya? Tapi sebelum saya tahu rahasianya dokter, kita akan ngobrol bisnisnya dulu nih dok. Sebetulnya boleh dielaborasi dok, core bisnis yang sebetulnya Anda kelola saat ini, apa yang membuat Anda mendirikan bisnis yang dokter mau? Jadi memang klinik kita khususnya Devia Dental Clinic ini core klinisnya adalah tetap kesehatan gigi dan estetik. Nah ini memang menyangkut semua tentang permasalahan kesehatan gigi dan termasuk terutama sekarang di bidang estetik. Gitu. Oke, jadi memang kesehatan gigi dan juga estetika makin digandrungi nih. Benar Tentu sekali. Kami masyarakat awam melihatnya dari kehidupan dan gaya hidupnya selebriti dan luar biasa your clients. Ya, boleh diceritakan apa yang membuat Anda mendirikan bisnis yang ingin ditekuni? Tentu karena memang background pendidikan juga ya, pastinya betul, ya dok. Betul. Nah, boleh diceritakan? Jadi memang karena saya basicnya sebagai dokter gigi, maka saya mendirikan bisnis tentang klinik gigi. Nah memang dasar saya mendirikan ini karena saya sedikit memberikan perubahan warna dalam perawatan kesehatan gigi yang dulu orang hanya fokus tentang dental gigi adalah karena tentang perawatan gigi kesehatan dasar. Dan saya menginovasikan itu dengan estetik gitu. Jadi memberikan sentuhan yang berbeda, adanya kolaborasi antara estetik dengan pemeriksaan kesehatan gigi biasa. Dan inilah yang menyebabkan saya pengen sekali nih masyarakat Indonesia ini paham bahwa dental, kesehatan gigi itu bukan hanya untuk kesehatan tapi juga berusaha merubah kita menjadi lebih penampilannya lebih estetik. Gitu. Lebih estetik, lebih percaya diri. Dan tentu ini generate to sales ya dokter ya. Iya, betul sekali. Bisnis dental klinik ini kan berdiri sejak tahun 2010, luar biasa. Sebelumnya masa-masa dokter gigi atau dental klinik yang belum terkenal terkait estetik ini kan hanya terkait perawatan gigi atau mungkin bracket atau behel begitu ya. Perawatan dasar, penambalan, pencabutan, bracket gitu. Belum menyinggung ke dunia estetik gitu. Awalnya ini mengiblat kemana dokter? Jadi kita mengiblatnya itu ke Hollywood ya, ke negara luar. Jadi waktu pada tahun itu, saya ingat tahun 2010 itu Hollywood lagi booming-boomingnya dengan senyum Hollywood. Dan itu saya langsung saya orangnya cepat tanggap dengan dunia perkembangan dunia yang ada di luaran sana. Jadi waktu itu memang lagi hot-hotnya orang membahas tentang Hollywood Smile. Dan itulah saya mengedukasi diri saya, membuat diri saya untuk bagaimana supaya ini bisa ada di Indonesia. Apalagi orang Indonesia kan dikenalnya ramah, ditambah Hollywood Smile.
Kombinasi yang ciamik ya dok? Benar sekali. Kita ngobrol ke kinerja perusahaan dulu nih. Bagaimana perkembangan kinerja perusahaan saat ini? Tentu dari 2010 sampai 2025, tapi kita ngobrol mungkin terakhir di 2024 dulu. Bagaimana prestasi dan pencapaiannya? Alhamdulillah pasti berkembang dengan baik, dengan pesat sekali dibandingkan dengan zaman dulu. Ini menurut saya adalah target yang saya capai di tahun 2024 itu sangat luar biasa. Apalagi animo masyarakat tentang kesehatan gigi, tentang kecantikan gigi itu sangat tinggi. Karena menurut mereka apa yang kita berikan selama ini memang menyebabkan mereka berubah menjadi tambah percaya diri, kualitas hidupnya lebih bagus dengan senyum yang sehat dan cantik. Ini menurut saya pencapaian menurut saya yang sangat luar biasa perubahan. Apalagi zaman dulu orang kan taunya ke dokter gigi cuma melakukan perawatan standar biasa, pencabutan, penambahan. Tapi sekarang masyarakat Indonesia itu udah datang ke kita untuk mencari kecantikan gigi gitu. Bagaimana supaya dia berubah menjadi cantik dengan penampilan gigi yang bagus dan sehat gitu. Gigi bagus dan sehat, generate tuh cantik. Berarti 2024 tercapai atau melampaui target dong? Alhamdulillah melampaui target. Berapa persen sih melampaui targetnya dokter? Boleh di-spill dong. Alhamdulillah dengan lihat masalah ini dengan kita tumbuh berkembang terus dari kliniknya tadinya menyewa, sekarang kita punya klinik sendiri dengan kualitas yang premium, itu kan udah menunjukkan ada perubahan target, perubahan pencapaian. Gitu. Bagaimana dengan 2025? Kita baru masuk kuartal 2 begitu. Iya, apakah 2025 ini yang baru dicapai hampir setengah tahun, jangan-jangan sudah tercapai juga nih target di awal? Atau gimana, boleh diceritakan apa rencana jangka panjang dan pendeknya dok? Jangka pendeknya pasti kita terap memfokus sendiri untuk kualitas diri, terus dengan pelatihan-pelatihan SDM kita yang terus di-upgrade supaya memberikan pelayanan yang maksimal buat masyarakat yang berkualitas dan baik. Kemudian jangka panjangnya pasti saya akan pengen sekali mengembangkan klinik DPNT klinik di beberapa kota di Indonesia. Dan selain itu saya juga pengen mendirikan sebenarnya pelatihan pendidikan buat dokter-dokter muda supaya bisa berkembang lebih pesat dan menjadikan DPNT ini pusat pelayanan untuk dokter-dokter gigi baru yang ingin berkembang gitu. Pelatihan atau pendidikan untuk dokter-dokter baru, karena saya zaman dulu kuliah tahunya bahwa kalau jadi dokter gigi harus punya modal yang kenceng, alat-alat mahal-mahal. Skill belum lagi sekolah segala macam. Apa yang men-trigger dokter pengen lakukan itu dok? Karena saya melihat orang ada ilmu, ada skill tapi tidak punya dana, tidak punya kesempatan. Dengan adanya DPNT Clinic ini, dengan link yang cukup sudah dipercaya masyarakat dan selebriti dan pemerintahan juga, ini adalah seperti jembatan buat mereka untuk bisa berkembang lebih cepat melalui kita gitu. Jadi dengan fasilitas dan link yang sudah kita punya. Jadi mensupport memang skill, berarti dikurasi dong ya talent-talentnya ya. Gak boleh sembarangan yang bisa dilatih oleh dokter. Iya pasti dikurasi. Nah selain dental, apakah klinik ini pernah bekerja sama dengan bidang lainnya, misalnya dokter tentu ada perawatan wajah, salon atau lainnya, dan tentu banyak sekali kolaborasi-kolaborasi yang dokter lakukan kalau kita lihat di sosial medianya. Bagaimana dengan perkembangan sekarang terkait kolaborasi-kolaborasi ini dok? Saya sering berkolaborasi dengan bagian yang lain seperti di bagian fashion, beauty pageant gitu kan. Saya seperti tadi Mas ini bilang bahwa saya sering di Miss Grand Indonesia, saya pernah jadi juri di Miss Grand Indonesia, di Miss Universe sebagai juri. Artinya kolaborasi itu terjalin dengan baik karena kepercayaan, kualitas dan kerja dari perbisnisan kita. Dan artinya DPNT Clinic ini dipercaya untuk melakukan itu. Dan memang kalau menurut saya semuanya berkembang sesuai dengan kolaborasi itu di bidang fashion. Dan fashion pun saya sebelumnya pernah jadi ketua Ikatan Fashion Estetik Indonesia. Dan kemudian itu kolaborasi dengan bidang lain. Kalau untuk bidang sosialnya kita juga berkolaborasi dengan pemerintahan, Kementerian Kesehatan seperti yang sudah ditayangkan tadi, sering kita mengadakan bakti sosial, kunjungan ke sekolah-sekolah untuk edukasi masyarakat. Itu adalah kolaborasi dengan bidang-bidang lainnya. Dan Ekraf pun juga kita berkolaborasi untuk fashionnya gitu. Oke, luar biasa karena bisnis kecantikan ini turunannya banyak. Apalagi wellness ya. Bagaimana dokter melihat bisnis wellness di Indonesia ini yang luar biasa ya? Katanya memang daya beli masyarakat kita menurun, tapi bisnis ini kok berkembang terus begitu. Apa yang dokter lihat dari bisnis wellness ini? Ya, jadi memang wellness itu adalah sebuah kebutuhan hidup, lifestyle orang. Jadi itu adalah kebutuhan dan orang memang harus melakukannya. Karena itu mengenai kesehatan. Dan estetiknya ini sesuai dengan, kalau kesehatan kan kebutuhan. Kalau
kecantikan lifestyle-nya. Jadi tergantung ke pasar masyarakatnya gitu. Kalau masyarakat yang sedang mungkin mereka lebih karena kebutuhan kan kalau kesehatan. Tapi kalau untuk lifestyle pasti sesuai dengan lifestyle-nya mereka gitu. Kebutuhan ke perekonomian mereka juga. Kebutuhan perekonomian mereka. Target apa lagi sih dok yang sudah dan atau belum tercapai begitu dari dokter terkait bisnis dental klinik ini? Tadi kan disebutkan bahwa akan buka beberapa cabang di kota-kota lainnya. Apakah juga ada terbesit atau memang sudah ada rencana untuk yang lebih affordable nih? Karena udah shock nih lihat kliennya selebriti semua nih dokter. Gimana? Boleh diceritain? Jadi memang target kita tuh untuk memang alhamdulillah kita tuh sudah dipercaya, yang sudah saya rasakan adalah kita sudah dipercaya sama publik, sama masyarakat Indonesia dan luar negeri bahwa kita itu menjadi dental klinik yang diakui kualitas kerjanya, kesuksesannya, gitu, kepercayaannya, itu kan penting ya buat kita sebagai pemilik klinik. Dan itu menurut saya adalah pencapaian yang saya bilang tadi, bahwa saya ingat banget waktu dulu pernah nih masyarakat luar negeri pun sudah aware dengan keberadaan kita. Dan saya pernah melakukan ini juga memasang board kita di New York, dan itu akan saya lakukan juga di Malaysia insya Allah Juni ini. Kebetulan ada konser Mimi Kade di sana, saya akan menaruh juga billboard kita di sana untuk memperkenalkan kita di luar negeri gitu. Wow, jadi memang mimpi-mimpinya luar biasa dan gak kaleng-kaleng nih pemirsa. Lantas melihat jasa dental yang sangat bervariasi nih dok, pasar Indonesia kan sepertinya mencari jasa dental yang seperti apa sih? Apakah masih di perawatan-perawatan dasar saja atau berbeda nih antara kota besar, kota kecil, nyasar yang mananya tuh berbeda atau seperti apa? Pasti berbeda. Jadi tapi yang sekarang dibutuhkan itu adalah kenyamanan, kecepatan. Jadi dari pelayanan mereka maunya yang cepat, baik, bagus, estetik gitu, dan kualitas yang terbagus. Dan tapi untuk ininya, untuk kesehatannya pasti mereka pengen yang terbaik. Jadi itu yang menurut saya perlu kita edukasi masyarakat, bahwa selain kita untuk kesehatan, kecantikan, kita juga mengasah diri untuk memberikan kualitas yang terbaik. Kualitas. Kita jeda dulu ya dok. Semakin seru. Pemirsa, kami akan segera kembali tetap di Corporate Insight.